bertahan ya Tuhan sampai saat ini ya Tuhan. Kami ada tempat ini ya Tuhan untuk siap memuji mulia nama Yesus. Kami tariskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kau Allah yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kau Allah yang luar biasa Yesus. Kau yang luar biasa di hidup kami, Yesus.
Selanjutnya kita akan bacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Misalnya kita akan menerima sejati kebenaran firman Tuhan.
jemaat membuka hati dalam firman Tuhan, sehingga firman Tuhan kekuatan bagi kami. Tuhan, terima kasih. Mari ku sampaikan di hati kepada kami dalam nama Yesus kami doa. Amin. Silakan kembali. Salam. Segala puji dan hormat kemuliaan bagi Bapa di surga yang telah mengizinkan kita untuk beribadah pada saat ini, walaupun dalam keadaan situasi sedemikian rupa. Tapi sebenarnya justru sedemikian ini keadaan yang banyak yang menjadi rintangan kita datang beribadah kepada Tuhan, suatu momentum yang baik. Itu sebabnya bersyukur kita kepada Tuhan hari ini, bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memuji Tuhan. Amin. Oleh sebab itu ada instruksi dari Tuhan lewat mimbar saat ini yang perlu kita perhatikan dalam setiap kehidupan kita, dan apa yang kita lakukan setiap hari, apa yang kita perbuat setiap hari, apa yang kita inginkan setiap hari, apa yang kita duga setiap hari. Maka Tuhan itu senantiasa mengontrol kehidupan kita sehingga kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Bilangan pasal ke-17. Kita belajar dari hidup seperti pohon bara. Dan hari ini kecuali belajar kita hidup seperti pohon badam. Baik, saya katakan. Oke. Kita baca ayat 1 ke 8. Saya baca pertama, lalu kemudian ayat kedua, ayat 6 dipersiapkan. Bilangan pasal 17. Tuhan berfirman kepada orang Israel, ayat 1 kita ulang lagi. Tuhan berfirman kepada Musa. 1, 2, 3 ya. Pada tongkat ini harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada 1 tongkat. Dan Pak, dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut yang mengucapkan mereka kepada kamu, sehingga tak usah kedengaran lagi. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ayat 8 sama-sama. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas
menawarkan untuk mengembangkan bunga dan berbuahkan buah padang. Haleluya. Memang sangat sulit menafsirkan eksegesis ini. Biasanya kita lihat di dalam Alkitab banyak nama pohon ara, pohon anggur, dan sebagainya. Tapi buah pohon badang ini agak susah. Dalam Alkitab hanya 3 kali tulis ini pohon badang ini. So, kenapa terjadi demikian ayat ini? Karena begini, bangsa Israel itu bersungut-sungut mulai dari Ramses Mesir ke negeri Kanaan, bersungut-sungut. Sehingga sungut-sungut itu membuat bangsa Israel tidak maju dalam Tuhan. Sehingga berputar-putar mereka mengelilingi tandus, pegunungan. Dia bersungut-sungut. Dikatakan begini. Sebelum ini ayat yang kena pasal 16 begini. Setelah jangan lagi Musa, jangan lagi Harun bawa kami ke sini. Ini kita tinggalkan Mesir yang penuh madu dan susu segala macam. Kenapa kau bawa kami kepada gunung ini? Kepada perjalanan yang sangat susah. Kenapa kau bawa kami ke sini? Lalu memberontaklah 3 orang yang namanya kita di sini adalah ada 3 orang yang memberontak. Datang, Abiram dan Eliab. Kumpulkanlah semua sehingga ada beberapa orang memberontak terhadap Musa. Kenapa kamu bawa kami ke sini? Tak usah lagi. Harun sebagai imam tidak percaya lagi. Musa sebagai pemimpin tidak percaya lagi. Kenapa kamu bawa ke sini? Itu sungguh-sungguh mereka. Dan selanjutnya marahlah Tuhan kepada 3 orang ini dan seluruh 1 orang ini. Lalu Tuhan marah. Lalu bumi itu menganga. Maka orang ini ditelan bumi hidup-hidup. Karena bersungguh-sungguh memberontak terhadap Musa. Harun itu bukan imam lagi. Ada kebingungan terhadap bangsa Israel tentang Harun sebagai imam. Musa itu kita lihat ada 3 saudara. Musa, lalu Harun, lalu Miriam. Harun yang paling tua, Musa yang kedua, yang ketiga Miriam. Miriam sebagai pemuji, kakak beradik ini. 3 orang ini. Ini orang Lewi. Sehingga seharusnya ya, ada anak kita semua hidup dalam pelayanan seperti mereka yang luar biasa. Abangnya, adiknya, lalu adik perempuan, semuanya melayani Tuhan. Itulah diinginkan dari kita semua. Amin. Berbahagialah Bapak sekalian, ada kesempatan melayani tempat ini. Dan kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita lihat 3 orang ini pakai Tuhan yang luar biasa. Walaupun katakan oleh Musa, Musa itu bukan lagi pemimpin, dia kesal. Di padang gurun tidak ada air. Tidak lagi kita lihat ada tanda-tanda kehidupan di padang gurun. Mereka bersungguh-sungguh, tapi Allah kita lihat menghukum orang bersungguh-sungguh tidak membela. Dia telah membunuh mereka. Sehingga begini, dalam ayat ini, kumpulkanlah setiap suku-suku Israel. Ada 12 suku Israel. Okay? Tulis nama-nama di tongkat itu. 12 tongkat kepada kepala suku Ruben, Benyamin segala macam, dan Harun orang Lewi. Kumpullah. Di bawah tongkat ini kepada Musa.
diletakkan itu di pelataran hukum Tuhan. Jadi begini, setiap tongkat itu bermalam ditaruh situ. Kata siapa nanti yang berbunga bertunas, itulah menjadi hak, sudah menjadi imam. Jadi Tuhan membuat satu kepastian untuk membingungkan bangsa Israel supaya Harun itu sebagai imam yang ditetapkan oleh Tuhan. Lalu besoknya lihat Musa lah itu tongkat Harun berbunga itu bertunas, berbunga, berbuah. Dan lihat diambil ini tongkat Harun yang bertunas, berbunga dan berbuah. Itulah imam Tuhan yang menentukan. Itu tanda kejadian ini. Nanti tongkat yang 11 kembalikan lagi kepada saudara saya. Jadi Tuhan membela Harun dan Musa dengan tanda-tanda mukjizat itu sehingga bangsa Israel percaya kepada Tuhan melalui tongkat itu. Oke, itu sejarahnya. Nah, saya lihat bahwa pohon badak ini, kita belajar dari pohon badak ini. Kita lihat yang pertama bahwa pohon badak ini tumbuh dalam 4 musim. Yang pertama musim semi, kira-kira bulan Maret sampai bulan Mei. Lalu tumbuh-tumbuhan mulai mekar. Di Indonesia ada 2 musim, hujan, panas dan dingin. Di Eropa ada 4. Yang kedua musim panas. Musim panas itu disitulah libur sekolah, lalu tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan itu sedang mekar, bisa dituai, bisa masak dan bertumbuh saat dibuat oleh dimakan manusia. Lalu pada bulan Mei sampai bulan Juli itu namanya musim semi. Ini tetap bertumbuh. Yang keempat musim gugur, yaitu masa peralihan antara musim panas ke musim dingin. Bulan September sampai bulan November, buah-buahan mulai gugur dan bunga-bunga sudah mulai gugur. Daun-daun pun sudah menjadi gugur, sudah mulai ranting-ranting kelihatan. Lalu musim keempat adalah musim dingin, yaitu pada tanggal 21 Desember sampai 21 Maret namanya musim dingin. Dan terlihat sampai mencakup 0 derajat Celcius karena dinginnya. Makanya penafsir berkata pada bulan November pada bulan Desember itu musim dingin. Waktu Yesus lahir itu namanya gembala domba di padang. Karena musim dingin tidak mungkin di situ. Makanya ada argumentasi kata Yesus kan bukan lahir bulan Desember. Dikatakan itu pada bulan Agustus atau Oktober. Itu sementara itu argumentasi mereka. Nah, musim dingin ini dan kita lihat pohon badak ini dia tumbuh 4 musim ini. Musim gugur, musim dingin, musim panas, musim tumbuh. Tumbuhan lain sudah mulai gugur, bunga-bunga sudah rontok. Kalau sudah musim dingin, itu menandakan pohon ini. Nah, pohon ini kita lihat, pohon yang sangat kita lihat tumbuh di gunung di padang pasir atau di tempat yang tandus. Kalau saudara pernah melihat, saya pernah ke Yahudi, ke Israel. Kalau kita lihat itu padang tandus itu, padang gurun luar biasa, semua pada debu. Tidak ada tumbuh-tumbuhan kan 1-2 begitu. Kalau 1-2 itulah pohon badak ini. Itu. Jadi kita sebagai Tuhan, sebagai anak yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita belajar dari pohon dimanapun kita hidup
musim dingin, musim panas, tetap berbuah, tidak berkarya. Kita dalam kepentingan segala macam, walaupun musim COVID segala macam, tapi kita anak Tuhan tetap berbunga. Katakan amin. Tetap berbuah, berkarya. Itu. Nah, kalian sini ada 4. Kita belajar dari pohon badam ini. Yang pertama, Tuhan punya kuasa lebih dari cukup. Ulangi, Tuhan lebih kuasa lebih daripada cukup. Kita lihat tadi tongkat Harun yang sudah mati, yang tidak ada tanda kehidupan, kulitnya pun sudah dibersihkan. Bagaimana kita tongkat itu? Saya ingat kepada ayah saya dulu datang ke Jakarta ini, dikasih warisan sama saya itu tongkat bengkok. Saya kasih sampai 2, saya masih simpan itu. Pegang ini saya uruskan kepada kamu tongkatnya. Bukan tanah, wariskan, bukan, tapi tongkat aja. Tapi bukan sederhana, kan simpan aja di rumah. Sekarang ini tongkat bapak boleh kita yang masih simpan aja. Jadi setelah tongkat ini dibersihkan, dan tongkat inilah namanya pohon badam. Ulangi, tongkat Harun ini adalah tongkat dan pohon badam yang sudah dibersihkan, tetapi kok bisa bertunas, berbunga, dan berbuah. Itu kuasa Tuhan lebih hebat. Yang sudah mati pun bisa dibangkitkan, yang melebur pun hatinya bisa disembuhkan oleh Tuhan. Itulah namanya tongkat Harun dari badam itu. Kuasa Tuhan melimpah segala-galanya. Tidak, ada kuasa Tuhan itu adalah lebih dari cukup. Semua kuasa Tuhan itu limpahkan kepada kita. Itu baru sekalian. Yang sudah mati rohani pun, tanda-tanda tidak kehidupan lagi dalam hidupnya. Cara-cara berdoa pun tidak ada lagi gairah. Beribadah pun tidak ada semangat lagi. Tapi Tuhan bisa memegang wajahnya. Saudara, mati rohani akan dihidupkan kembali oleh karena Allah melawat kita. Jadi saudara, apakah selama bagi saudara kita selama ini sudah mulai mati rohani, jangan putus asa. Tuhan mempunyai mukjizat untuk menghidupkan dia kembali dalam iman kita itu. Kita lihat Tuhan dengan cara mukjizatnya. Kita lihat dulu. Ada satu keluarga yatim piatu. Yatim piatu, bapak ibunya meninggal sudah lama. 2 perempuan, 1 laki. Nah itu. Saya tidak bisa bayangkan sebagai yatim piatu keluarga ini bagaimana dia untuk mencari nafkah. Dan 2 ini perempuan, adiknya laki-laki paling bawah. Coba kita lihat, bayangkan itu. Sehingga pada waktu mereka sudah ditinggalkan oleh ayah dan ibunya, sudah merana dia. Cari makan pun susah. Kau tahu, tidak berapa lama adiknya laki-laki ini sakit parah. Dibawa ke dokter,
sama juga makin parah. Jadi sebenarnya dokter itu menyembuhkan, bukan untuk memperpanjang umur, bukan. Sama dengan almarhum Pak Mangunsong kemarin itu. Hari Minggu kemarin masih kami bicara bagaimana keadaannya, masih tetap laku saja. Sebelum lagi dia di sini. Sebelum dia sama hari tahun nanti. Kita hari ini hari Senin sesak nafas. Dibawa ke rumah sakit Termina. Apa tidak cukup, dibawa lagi ke rumah sakit yang lain. Disitulah dia meninggal. Keluarga besar dari Pondok Kelapa Indah mengucapkan selamat berduka cita atas meninggalnya almarhum Zainal Abidin Simangunsong. Semuanya amin. Turut berduka cita meninggal. Lalu sebagai kembali pada adik, anak laki-laki ini semakin parah. Mungkin apakah dibawa ke dokter, tetap juga tidak bisa terobati. Di bawah ada dulu saya nggak tahu di bawah mana nggak bisa terobati. Akhirnya meninggallah anak ini. Coba kita bayangkan seorang keluarga sudah yatim piatu, hanya sekarang perempuan, adik dan kakaknya itu yang diharapkan sebagai penolong adalah seorang laki-laki, tapi kok meninggal, putus asa dia, tidak ada harapan lagi. Siapa nanti menjadi penerus daripada generasi kita? Siapa nanti kepala rumah tangga kita? Tidak ada lagi, sudah putus harapan di dalam kehidupan daripada kedua orang ini. Lalu meninggallah anak ini, dikuburkan. Cara menguburnya beda-beda. Maaf kalau muslim dikuburkan tidak boleh lewat dari hak itu, ya kan? Orang lain beda. Misalnya orang Batak, itu harus dikuburkan. Kalau sudah orang tua dia paling cepatnya itu 2 hari 3 hari. Kalau sudah orang kaya sampai 1 minggu pesta terus. Itu habis pesta hitung semua biaya, berantem gara-gara karena doakan. Itu kebanyakan. Jadi dihukum karena ini. Lewatlah sebagai kehidupan. Kenapa kau tinggal di sini? Kalau Tuhan di sini, adik saya tidak mati. Di mana dia sekarang? Dibawa ke kuburan. Di sini dia. Hei kau Maria. Dan mata adikmu tidak mati. Dia hanya bangun tidur. 4 hari sudah dikubur. Jadi mati suri namanya, kata orang. Tapi saya ini sudah mati. Tolong itu angkat itu. Ibunya dibukalah itu. Hei Lazarus, mari bangkit engkau. Bangkit Lazarus, bangkit engkau. Bangkit engkau. Coba bayangkan di kuburan yang sudah mati kok bangkit. Hebat. Saya kira lari orang takut. Bahkan orang sudah di jenazah dan bangunan begini, saya kira kedatangan itu mesti lari ke pantai. 4 hari di kuburan, tapi Lazarus katanya bangkit engkau.
lebih dari cukup. Amin. Iman kita yang sudah pudar, iman kita sudah melemah, tapi Tuhan itu punya kuasa untuk kita hidup kembali. Oleh sebab itu, sekalian, bahwa tongkat harum yang sudah mati mengeluarkan puntung, mengembangkan bunga, dan mengeluarkan buah badan. Dan mujizat Tuhan yang sudah mati bisa dihidupkan kembali. Tongkat badan ini. Itu sebabnya yang pertama, bahwa Tuhan punya kuasa lebih dari cukup bagi kita sekalian. Katakan amin. Ada seorang pendeta, dia jalan kaki di depan rumah sakit Turki. Jadi saya kira pendeta ini hampir sama dengan saya, sederhana, gak punya mobil, jalan kaki dia bawa tas. Maka katakan di Jakarta Timur, saya ini pendeta yang sederhana. Orang punya mobil, punya motor. Kalau saya paling naik Transjakarta gratis. Ya. Saya nggak bayangkan, lalu jalanlah dia ini. Datang bersih, kita berat lainnya. Gak sadar, untung dekat dengan rumah sakit. Oke. Dimasukkan lagi UGD. Tapi puji Tuhan, yang punya bersih ini bertanggung jawab, dibawa ke rumah sakit. Periksa terjadi pendarahan, tulangnya patah. Tapi kata dokter masih bisa diobati dengan baik. Kata orang ini yang berapa kemudiannya, saya tahu. Saya bayarin tanggung jawab saya. Oke. Jadi pada waktu yang nabrak ini besok ke rumah sakit, ada tasnya kecil sama buka dia. Oh, yang saya dapat ini pendeta. Dalam tas itu ada proposal pembangunan gereja. Jangan tanya nama ini kepada istrinya. Ini pendeta sedang bangun gereja. Iya. Di mana saudara? Katakan, saya akan bangun gereja sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Kata orang nabrak ini. Akhirnya pendeta masih di rumah sakit, diberikan dana kepada panitia sehingga gereja bisa terbangun dengan baik. Luar biasa kan? Pendeta masuk rumah sakit 1 bulan, gereja sudah bangun. Juga tepuk tangan untuk Yesus. Allah yang luar biasa itu, Tuhan punya kuasa lebih pada cukup. Berbagaimana cara Tuhan memberikan kuasa? Coba kalau nggak terjadi tabrak dia. Tapi untung pendeta itu nggak begitu. Hanya untuk saya dapat di kontak telepon ibu-ibu, bukan ibu, masih belum menikah dia. Pak pendeta ya, Pak pendeta di sana ya dia. Ya kenapa? Bisa saya bantu nggak? Coba ditawarkan, bisa saya bantu nggak? Bisa. Mana rekeningnya? Saya kasih rekening. Saya pulang dari puncak. Waktu itu
hari Selasa, saya cek, tak nambah-nambah. Hari Rabu, saya cek, ya nambah. Apa kau sakit dan cara jualan akan kebayang? Saya cek hari Kamis, ditambah 25 juta. Amin. Pertama kali 25 juta. Jadi tidak sempat saya takut mobil bantuan kita. Sekiranya saya dapat mobil, saya paling keras nangisnya. Maka istri saya kalau musuhnya meninggal, kalau aku, iya, paling heboh. Tapi saya sakit, ini ya. Saya rasa di rumah sakit itu nggak ada yang bawa. Saya langsung sendiri. Lalu saya nggak ada di rumah sakit. Saya sudah panas tinggi. Saya katakan, antar saya ke rumah sakit, oke. Diantar saya. Saya nggak sakit. Saya Pak, dapat sendiri. Kalau tahu, tensi saya sudah sampai 220. Cepat. Dan pendeta nengok. Dipanggillah mereka keluarga, perdana. Harus bawa ke Polri, di scan kepala. Karena sudah ada pendarahan scan. Kesimpulan dokter, di pendarahan di otak masih sudah banyak obat. Jadi Bapak sekalian, setelah orang Lazarus ini hidup kembali, yang sudah mati dihidupkan Tuhan. Nothing impossible for God. Pendeta tadi yang sudah ditabrak dengan mujizat Tuhan di rumah sakit dia, tapi gerejanya dibangun dengan baik. Apakah jalan Tuhan? Di antara kita ada orang nabrak, tabrak dia, dan tabrak anaknya. Datang ini ke rumahnya yang nabrak ini, ke rumahnya. Dia tanggung jawab, abangnya disuruh kerja, gara-gara tabrak adiknya, enggak kerja di kantor, kerja dia. Agak hebat, luar biasa. Di antara kita ini loh, tidak usah sebutkan namanya. Gara-gara adik ditabrak, yang nabrak ini datang ke rumahnya, ditawarkan kerja dia sampai sekarang. Apakah luar biasa? Jadi dengan Tuhan itu luar biasa, tidak kuasa Tuhan itu tidak kuasa kita. Maka yang kesimpulannya saya katakan, kalau kita seperti pohon ada ini, kita berada di mana pun kita berada. Kalau kita dekat kepada Dia, sumber kehidupan itu, sumber kekuatan itu di situ Dia. Yang kedua, tadi Tuhan punya kuasa yang lebih dari itu. Yang kedua, orang percaya harus hidup seperti pohon badai. Di tengah badai apapun, di tengah kesulitan, di lingkungan kerja kita di mana kita kerja tidak kondusif, selalu kita dibully, kita dikata-katain, tapi harus seperti pohon badai, kita tetap tenang karena Tuhan beserta kita. Tetapi mungkin kita lihat mengeluarkan tunas berbunga dan berbuah, itulah seperti pohon kadang. Sekalian, siapapun kita di sini, dalam situasi apapun tempat kita, yang penting jangan bersungut. Ulangi, jangan bersungut. Tuhan, kenapa Tuhan tempatkan saya seperti ini?
Tuhan, kenapa saya tempatkan pada gersang? Kenapa Tuhan saya tidak tempat yang basah? Kenapa tempatkan saya di tempat kuliah yang baik? Ini kadang-kadang kita bersungguh-sungguh tidak bersyukur kepada Tuhan berikan kepada kita. Itu bersungguh-sungguh adalah satu dosa yang sangat benci oleh Tuhan. Kita lihat di sini dulu. Bangsa Israel bersungguh-sungguh. Semua bersungguh mati menjadi 22.000 gara-gara bersungguh-sungguh. Maka jemaat di tempat ini jangan suka bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Katakan amin. Akan Tuhan berikan, jangan terbaik pasti ada. Dan terbaik itu ada. Nah, oleh sebab itu sekalian bahwa Tuhan hendak kita supaya kita percaya, seperti Tuhan selalu memberkati kita. Kita lihat sebentar di sini. Di tengah badan, contohnya ini. Kalau orang suka bersungut-sungut, itu tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Jelas, di tengah badai, kesulitan ekonomi, anak kita sakit. Tuhan, percuma saya sebagai pelayan Tuhan, percuma saya gereja. Anak saya sakit, anak suami saya sakit. Bersungguh-sungguh kita. Jalannya hindari sungguh dan berdoa kepada Tuhan. Pasti Tuhan berikan jalan terbaik yang setia. Seorang yang kaya, sangat kaya di daerah itu. Pada suatu saat anaknya meninggal, pertama, kedua, ketiga. Anak perempuannya juga meninggal, satu, tiga. Coba bayangkan rumah tangga, anaknya meninggal, 1, 2, 3, laki-laki. Dan juga kita lihat perempuan meninggal, mati. Saya ketiga. Siapa yang mewujudkan? Tidak ada lagi, kan takut orang karena penyakit menular. Bukan itu saja, hartanya ludes, ternaknya ludes. Lalu orang ini pun sakit penyakit kusta. Jadi dikatakan karena penyakit kusta ini badannya sedang tergolong, ditempatkan dia di atas daun pisang. Kalau ditingkat atau dia di spray, itu kulit-kulit itu terkelupas, nempel, saking parahnya. Itu katakan, Pak, masih setia sama Tuhan kamu? Setia tak? Jangan lagi percaya kepada Tuhan. Keluarga sahabatnya pun begitu, jangan lagi lah. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang membuat. Terpujilah Tuhan. Dengan segala macam persoalan, luka-luka, persoalan dalam hidupnya, anaknya meninggal, hartanya meninggal, dia penyakit kusta, kemudian istrinya menolong dia, teman sahabatnya lari daripada dia. Siapa yang tidak stres begitu Bapak sekalian? Siapa yang tidak stres? Tapi dia sanggup berkata, dia yang memberi, dia yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Dalam kesetiaan itu, dia tidak bersungut-sungut, lalu menang dia dalam percobaan ini. Seperti pohon badang ini tetap berbunga, tidak bersungut-sungut, tidak mau bersama Tuhan, menang di situ. Hartanya 2 kali lipat dapatkan oleh Tuhan. Amin. Anaknya lahir lagi
dengan lantai-lantai. Putrinya lahir lagi namanya Grecia yang cantik. Itulah kalau menang dalam hal seperti hidup seperti pohon padang, dimanapun dia tetap berbunga, tetap mengeluarkan buah yang dapat dimakan orang lain. Itulah kehidupan dalam Kristen. Itulah maunya kita contoh dalam hal buah padang ini, bahwa Allah senantiasa menyertai kita kalau kita setia kepada persoalan, tidak bersungguh-sungguh, tapi kita serahkan sama Tuhan. Pasti Tuhan jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita punya mana? Saya tidak tahu apa menjadi persoalan kita dalam menang. Ketahui, Allah sanggup membuat jalan keluar. Allah sanggup membuat jalan solusi yang terbaik. Yang penting jangan kita bersungguh-sungguh. Yang pertama tadi, kuasa Tuhan kita lihat apa? Kuasa Tuhan selalu dia. Yang kedua tadi apa? Belajar seperti pohon. Yang ketiga, kita percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Selalu Tuhan berikan jalan terbaik. Dalam pasal 17 ayat 1 sampai 5, saya baca dulu sebentar. Biar kita baca tadi, jalan terbaik Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada bangsa Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus tuliskan namanya, harus. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di depan mahkamah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dan engkau. Ayat 5. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku meledakkan bersungut-sungut yang ucapkan mereka kepada kamu. Begini. Jadi setelah tadi bersungut-sungut, jangan lagi haru. Jangan solusi yang dibuat oleh Tuhan. Kumpulkan semua bangsa Israel, suku demi suku, kasih tongkat. Tongkat siapa yang berbunga, berarti itulah utusan Tuhan untuk menjadi imam. Suku Ruben, Naftali tidak, suku Dan tidak, hanya suku Levi namanya Harun, tongkatnya itu yang berbunga. Berarti Tuhan buka solusi. Akhirnya bangsa Israel mengerti bahwa Harunlah imam yang dipilih oleh Tuhan, sehingga hilanglah suku mereka. Selalu ada solusi yang terbaik, katakan. Selalu ada. Yang penting kita datang kepada Tuhan. Pasti Tuhan berikan solusi yang terbaik. Seberat manapun kita hadapi, pasti Tuhan berikan solusi yang bagaimana Tuhan berikan kepada kita. Yang terakhir, terlihat bahwa Tuhan selalu membela kita. Tuhan pembela kita. Ayat 10, Bilangan pasal yang ke-17. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri suruh-suruh mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Apa ini? Allah membela Harun, kembalikan tongkat itu. Setelah bangsa Israel percaya kepada
Tuhan bahwa Musa dan Harun sebagai imam, lalu itulah pembelaan Tuhan dan kembalikan tongkat itu. Akhirnya Tuhan membela Harun sebagai imam. Tidak kita tidak, tapi Tuhan membela kita. Tuhanlah yang membela kita. Katakan, barang siapa yang dikatakan kalau Tuhan beserta dengan kita, siapakah lawan kita? Allah beserta kita, semua Tuhan membela kita. Kalau kita dekat kepada Tuhan. Yang menjadi persoalan sekarang, maukah kita dekat kepada Tuhan? Maukah kita seperti pohon badang di tengah-tengah pergolakan, tetap kita semangat. Di tengah-tengah gelombang kisah kita, tetap kita beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah musim hujan seperti ini, tetap kita beribadah kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan membela kita. Allah membela kau di mana kau berada. Gereja kita pun kan dibela oleh Tuhan. Minggu kemarin kami ke wali kota, ke kelurahan, banyak persoalan-persoalan. Tapi saya akan percaya Tuhan membela kita supaya izin gereja ini Tuhan berikan dengan hati yang sungguh-sungguh kita berdoa kepada Tuhan. Tetap Tuhan membela kita di segala kesulitan. Tuhan beserta kita. Dia bela kita sampai selamanya. Setiap musim kehidupan kita tidak ada kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri. Kita naikkan pujian, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan dan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kau ragukan. Bersamamu Tuhan, bersama Bapa di surga. Hari ini belajar dari pohon kami. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
Di padang gurun kita berjalan, tapi ketahui hari ini bila seperti pohon batu, kita berbunga, berbuah, bertulis dimanapun kita berada, menjadi saksi buat Kristus. Allah menolong kita. Setiap persoalan pergumulanmu, Allah bertindak, Allah membela saudara. Kalau kita dekat kepada jangan kita bersungguh-sungguh. Haleluya. Bersama Bapa kita naikkan dengan sungguh-sungguh. Lihat tangan Tuhan menopang kau. Lihat tangan Tuhan megang saudara. Kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan menolong kita. Bersama Bapa. Haleluya.
kemuliaan Bapa di surga. Pulihkan hati kami semua Tuhan. Dan imannya sudah mulai kering. Dengan firman Tuhan Engkau Tuhan sudah basahi dengan firman. Iman kami bertumbuh berbuah. Haleluya. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah, hanya padamu, ku dipulihkan dan dibaharui. Di musim manapun tetap bekerja, di musim manapun bertumbuh berbuah dan hormat kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Silakan kembali. Baik, tiba saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini kami telah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Tiba saatnya kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik kepada-Mu. Sebelum kami memberi mari Tuhan kami menyucikan menguduskan setiap persembahan kami, supaya persembahan ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.
firman Tuhan minggu kemarin, perubahan terjadi jika berjumpa dengan Yesus. Jemaat yang hadir 73 orang, persembahan 735.000. Ibadah sekolah minggu yang hadir 10 orang, persembahan 50.000. Ibadah menara doa hadir 31 orang, persembahan 94.000. Yang melayani minggu depan, kita bisa lihat di Warta Jemaat tanggal 5 Maret 2023, Welsinger Ibu Julinda, Citra Ibu Ruth, Perjamuan Kudus Bapak Antonius, Bapak Rindu, Bapak Binsar, Aser Ibu Emi, Ibu Emi Darmono, Ibu Surana, Ibu Hasibuan, Pengumuman Bapak Fetrik Thomas Soa, Tamborin Naomi, Nisa, Rani, Wasafar, Ibu Agustina di atas, Bapak Iber, Ibu Suwarni, Ibu Renata, Nur Haida. Untuk tim musik VL dan Singer, selesai ibadah jangan langsung pulang, tinggal dulu sebentar di ruang doa di bawah. Ada yang perlu disampaikan oleh hambanya. Pengumuman yang lain telah dipanggil Tuhan pada hari Rabu 22 Februari 2023 pukul 19 Bapak Zainal Simanusong. Jemaat mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak yang terkasih. Setelah ibadah raya, bagi yang mengikuti kelas baptis berkumpul di ruang doa atau kamar lantai 1. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Masyarakat kepada Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu. Yesus kita luar biasa. Nah, Bapak Ibu saya kasih beberapa pengumuman tadi yang penting, ada sedikit dan dirangkap. AWR dengan pemusik tim tamborin saja, nggak perlu singer, karena ada beberapa briefing yang harus kita sampaikan. Dan kita gereja Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun dulu ini bulan Februari. Sergio Marven Samosil hadir ya. Lalu Rotua Ferida Simanjuntak, Ibu Rutnya, Cornelius Cornelnya hadir, Manuel, Indoria, Fania, Francisca Zebua, Dewan Zebua, Deremus Maharaja, Nana Mustika, Ibu Nana, betul ya, Ibu Nana. Lalu Bapak Fredrik Tomasoa dan Esra Putra Sinaloa. Selamat menempuh perjalanan berikutnya tahun-tahun ke depan dalam ulang tahun saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik Bapak Ibu kasih, itu saja yang saya sampaikan kepada saudara. Mari kita makin berdiri dan kita bersyukur atas ibadah kita pada pagi hari ini. Biar segala hormat pujian untuk Raja di atas segala raja. Biar perkenanan Tuhan dalam ibadah ini menjadi kesukaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Kita sadarilah doa. Puji syukur kepadamu Tuhan untuk kami boleh tetap ada di dalam baik-Mu. Kami bersyukur di hari Sabat yang terakhir di bulan kedua tahun 2023. Kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Kami boleh tetap bersekutu di tempat ini. Bahkan setiap pembaharuan demi pembaharuan boleh kami terima lewat firman Tuhan pada hari ini. Mampukan kami Tuhan menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang menjadi anak Tuhan, yang selalu mampu berada di segala musim seperti pohon badang itu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati hamba-hamba-Mu yang telah ambil bagian dalam pelayanan sepanjang ibadah ini ya Allah. Engkau yang boleh memberkati mereka, Engkau yang boleh memakai mereka berlipat kali ganda setiap berkat Tuhan ada dalam segenap kehidupan mereka Tuhan. Bahkan ya Bapa, setiap jiwa-jiwa baru boleh datang oleh karena setiap pelayanan hamba-hamba-Mu tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa kepada Bapak Gembala sidang kami, Ibu
pembalas sidang kami. Berkati mereka di masa lansia mereka Tuhan, agar hamba-hamba-Mu ini tetap boleh ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan apa yang menjadi isi hati Tuhan, Engkau boleh sampaikan lewat hamba-Mu. Bahkan keluarga besarnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Anak-anaknya, cucu dan menantunya Bapa, berkati dimanapun ya Allah mereka berada, boleh menjadi saksi dan teladan Tuhan. Bahkan lewat kehidupan mereka banyak orang percaya kepada Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami berdoa juga untuk setiap sidang jemaat Tuhan, umat Tuhan yang boleh hadir pada hari ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang dengan segala apa yang kami bawa kepada Tuhan, maka ketika kami meninggalkan gereja Tuhan, kembali kepada kehidupan kami lagi ya Tuhan, Engkau tetap menjadi penolong atas hidup kami. Engkau yang boleh menjadi penyembuh atas penyakit kami. Engkau yang boleh memberkati setiap usaha bisnis kami ya Tuhan. Bahkan apa yang menjadi kebutuhan kami, sesungguhnya Engkau telah berkati dan Engkau telah cukupkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak yang sedang bersekolah pada saat ini Tuhan. Kalau mungkin minggu-minggu ini adalah minggu ujian buat mereka, dari mereka yang ada di SD sampai SMA bahkan perguruan tinggi yang sedang melakukan ujian akhir ya Bapa dalam perguruan tinggi, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang praktek KKN maupun apapun ya Bapa yang menjadi syarat untuk setiap studi mereka, kami menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau memampukan mereka Tuhan menjadi kepala bukan menjadi ekor, dan Engkau memampukan mereka boleh menjadi teladan dimanapun mereka berada. Bahkan mereka menjadi kesukaan bagi pendidik-pendidik mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga demi keluarga yang masih merindukan kehadiran keturunan di dalam rumah tangga mereka. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menolong, Engkau yang memampukan, seperti Engkau memberkati setiap wanita-wanita yang lain dengan keturunan, maka Engkau pun memberkati mereka sesuai dengan iman mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang dalam pergumulan pekerjaan. Mari ya Tuhan, Engkau memampukan mereka boleh menerima setiap pekerjaan yang daripada Tuhan. Dan ketika pekerjaan itu boleh mereka terima, mereka boleh kembali datang kepada Tuhan bersyukur karena semuanya yang mereka terima adalah daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, secara khusus untuk keluarga Bapak Jainal Simangunsong. Kalau Engkau telah memanggil Bapak ini kembali kepadamu Tuhan, tapi kami percaya penghiburan pertolongan yang daripada Tuhan tetap ada di dalam keluarga ini ya Bapak. Berkati istri dan anak-anak yang ditinggalkan, berkati keluarga yang ditinggalkan dengan penghiburan dan pertolongan yang daripadamu Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk setiap gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih kalau penyempurnaan demi penyempurnaan terjadi atas gedung gereja di tempat ini. Mari ya Tuhan, Engkau tetap berikan hati yang mau memberi bagi setiap pembangunan di tempat ini kepada setiap kami, bahkan mungkin kepada setiap orang yang berlalu lalang di gereja kami ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk setiap warga Pondok Kelapa Indah yang ada di sekeliling gereja Tuhan, bahkan radius berapa kilometer ke depan, kanan kiri, depan belakang. Tuhan boleh memberkati hati mereka. Bahkan mereka mungkin ya Tuhan yang sudah mengaku menjadi orang Kristen tetapi belum memiliki tempat ibadah yang tetap. Engkau yang boleh menjamah mereka, Engkau yang boleh menghantarkan mereka untuk menjadi bagian kami di tempat ini. Dan kalaupun hari ini Tuhan, pada saat ini ada yang baru datang pertama kali di tempat ini untuk beribadah bersama dengan kami, Engkau boleh memberkati ya Tuhan, sehingga Engkau persatukan kami di minggu-minggu yang akan datang untuk senantiasa beribadah kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk ibadah tengah minggu kami ke dalam tangan-Mu. Ibadah WBI pada hari Selasa, ibadah Bapak Mesbah keluarga pada hari Rabu dan Kamis, di tempat demi tempat yang sudah Tuhan persiapkan. Begitu juga dengan menara doa, bahkan ibadah youth hari Sabtu dan latihan, bahkan ibadah sekolah minggu dan juga ibadah raya pada minggu yang akan datang. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang boleh mempersiapkan hati setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian. Bahkan Engkau boleh memenangkan setiap umat-Mu, sehingga kami boleh bersuka cita dalam setiap peribadatan itu. Dan apa yang menjadi bagian kami ambil lewat setiap firman Tuhan yang boleh Engkau sampaikan. Terima kasih Bapa. Di akhir doa syafaat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Bukan sesuatu kebetulan kami boleh ada di dalam bangsa ini, tapi inilah kami Tuhan. Kami mau berdoa bagi bangsa ini ya Tuhan.
dari Sabang sampai Merauke. Pertolongan Tuhan tetap ada, penyertaan Tuhan tetap ada. Bahkan mungkin Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya, yang terhimpit karena keadaan, yang mereka susah beribadah ya Tuhan, mari Bapa tetap hiburkan hati mereka untuk tetap berteriak kepada Tuhan. Karena kerinduan kami tanpa terkecuali semua yang menjadi umat, yang semua yang menjadi rakyat Indonesia boleh mengaku Engkau Tuhan dan Juru Selamat, dan menjadi keselamatan akan menjadi bagian kami semua ya Tuhan. Oleh sebab itu berkati pemimpin yang ada, presiden yang ada Tuhan, berkati Bapak Jokowi Ma'ruf Amin dan juga seluruh menteri kabinet, bahkan seluruh pemerintahan yang ada sampai yang paling rendah sekalipun ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar ketika mereka melakukan setiap tugas kewajiban mereka, mereka lakukan dengan takut akan Tuhan, dan mereka lakukan untuk kesejahteraan bangsa ini ya Bapak. Pesta demokrasi yang akan dilakukan tahun depan dan sudah mulai tercium saat ini Tuhan, sudah mulai tergerak saat ini Bapak. Mari Tuhan tetap penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan tetap ada di dalam segala hal yang boleh terjadi atas pesta demokrasi, sehingga semuanya Tuhan tetap di dalam keamanan dan pertolongan yang daripada-Mu Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam setiap doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapak untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam bulan ini Tuhan. Anak-anak Tuhan yang berontak bulan Februari kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hamba berontak Sancio Markan Samosir, Rotua Ferida Simanjunta, Cornelius Adegra Zebua, Manuel Argana Putra Barita, Mindoria Simatupang, Fania Francisca Zebua, Dermawan Zebua, Darius Maharaja, Nana Mustika, Frederick Thomaswa, dan Esra Putra Sirko. Hamba menumpang tangan atas hidup mereka. Tolong memberkati masa depan mereka, diberkati dan menjadi berkat kemanapun mereka melangkah. Setiap pekerjaan usaha, bahkan apa yang mereka kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, bahkan umur panjang yang menjadi berkat bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa serta mereka dalam tangan Tuhan, dan Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, yang kami tutup dan hamba menutup ibadah kami pagi ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Allah yang perkasa. Kami menyembah-Mu dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkat tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah memberkati dan melindungi kau. Tuhan menghadirkan wajahnya dan memberikan kau damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati pintu keluar masukmu, dan berkati dalam pekerjaan usaha dan bisnismu, dan berkati dalam keluargamu, dan berkati dalam kemanapun kau pergi melangkah, mulai hari ini besok lusa sampai Maranatha. Tuhan Yesus untuk kita semua orang-orang yang percaya kepadanya, yang kita diberkati karena amin. Tuhan Yesus berkati kita. Haleluya, haleluya. Di saat
kita semuanya.